Lanjut ke bagian yang berikutnya. Kita akan gabungkan video yang pertama dan video yang kedua materinya nih. Jadi dari video yang pertama kita tahu bahwa kalau kita punya sistem partikel yang tidak punya resultan gaya luar ya. Jadi sebenarnya boleh aja sih ada gaya luar, tapi resultannya harus nol. Maka kita tahu kecepatan pusat massa si sistem ini tidak berubah, alias konstan ya, nggak berubah sama sekali, baik arahnya maupun besarnya. Nah, nanti sebenarnya bisa ditunjukkan secara matematis kalau kecepatan pusat massa sistem itu nggak berubah, itu artinya adalah total dari momentum sistem nggak berubah. Jadi dari pusat massa, kecepatan pusat massa dihubungkan ke momentum, ya. Dan kalau nggak ada gaya luar, kesimpulannya berarti total momentum sistem tidak berubah, alias kekal. Dan itulah kita masuk ke topik ini. Jadi kekekalan momentum linear. Jadi kalau di yang usaha energi kita punya kekekalan energi mekanik, kalau di sini kita punya kekekalan momentum linear. Jadi namanya momentum linear ya, karena nanti di topik yang akan datang ada yang namanya momentum sudut. Nah yang kali ini kita sebutnya momentum linear. Jadi misalnya nih ya, sebagai ilustrasi kita punya 4 partikel, kayak yang di video yang pertama. Mereka punya kecepatan masing-masing sekian, sekian. Andaikan nggak ada gaya luar, udah ini dibandingin aja partikelnya seperti ini nih, gerakannya bebas, terserah dia. Nggak ada gaya sama sekali, maka VPM-nya konstan, bukan fungsi waktu. Nah, sekarang apa yang termasuk gaya luar? Dan, oh berarti ada kebalikannya dong, ada gaya dalam, gaya internal. Eksternal, internal. Oke, jadi sebenarnya itu tuh pendefinisian. Jadi ada yang namanya sistem, ada yang namanya di luar sistem, atau namanya lingkungan. Dalam hal ini kita bahas sistem kita cuma ada 4 partikel. Udah ini doang. 1, 2, 3, 4. 4 partikel. Yang lain nggak dianggap sebagai sistem. Jadi sistem itu yang pengen kita tinjau aja. Yang pengen kita bahas aja. Di luar itu kita sebutnya bukan sistem. Kita sebutnya lingkungan. Misalnya nih ya, tiba-tiba ada tangan dari luar yang ngedorong si partikel ini. Misalnya. Nah, kita kan nggak mau bahas tangan. Kita cuma mau bahas si 4 partikel ini. Jadi yang ini sistem, ini lingkungan. Maka ini kan kasih gaya kan ya, kasih gaya ke benda-benda ini. Nah, gaya dari tangan kita itu gaya luar disebutnya. Karena bukan bagian dari sistem. Ya, kira-kira kayak gitu. Terus yang gaya internal tuh yang kayak gimana? Misalnya nih ya, benda ini sama benda ini tabrakan. Itu kan ada gaya kontak. Gaya kontak antara benda misalnya 3 dan 1. Nah, tapi gaya kontak itu antara 1 dan 3, yang adalah si sistem, itu gaya internal. Misalnya lagi gaya gravitasi, tarik menarik. 3 dan 1 tarik menarik. Itu juga kan gayanya di antara mereka berdua yang termasuk dalam sistem. Makanya namanya gaya internal. Dan gaya internal itu nggak ngaruh ke momentum, nggak masalah. Yang jadi masalah itu gaya luarnya, gitu ya. Jadi secara lebih jelas, dalam hal ini kalau nggak ada gaya luar berarti M1 V1 plus M2 V2 terus sampai M4 V4 itu sama dengan konstan. Ya, ini total momentum sistem. Gitu ya. Jadi bisa jadi masing-masing partikel berubah momentumnya, tapi totalnya selalu konstan. Masing-masing boleh berubah, tapi totalnya tetap harus konstan. Itu aturannya. Jadi yang kekal itu momentum total ya, bukan momentum masing-masing. Bukan. Kita lihat contohnya nih ya. Contohnya adalah sniper nembakin peluru. Ini yang real di kehidupan nyata nih. Jadi kita punya senapan ya, sniper, nembakin peluru. Kita tahu ada yang namanya peristiwa recoil. Jadi kalau ini ditembakin peluru, maka senapannya akan terhantam ke arah yang sebaliknya. Jadi misalnya pelurunya keluar dengan kecepatan VP, maka si sniper akan recoil disebutnya. Jadi kanan ke belakang, ke arah sebaliknya, dan dia punya laju VS. Inilah yang bikin tiap penembak pasti akan kedorong ke belakang setelah dia nembakin peluru. Misalnya ya, masa sniper kita simbolkan M besar, 6,5 kg. Terus masa pelurunya harusnya lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Kita misalkan M kecil gitu, 10 gram. Dan setelah ditembak, pelurunya misalnya melaju dengan kecepatan sekian. VP-nya 320 meter per second. Jadi sangat amat cepat. Kita pengen tahu nih, kalau kayak begini kondisinya, emang snipernya kedorong berapa sih? Gitu ya. Oke, ini semua
peristiwanya satu dimensi. Jadi nggak perlu pakai vektor. Terus sistem kita berarti siapa? Sniper dan si peluru ini. Yang lain nggak ada tuh ya. Nah, ketika kejadian peluru ditembakkan, sebenarnya ada gaya pasti ya. Ada gaya antara si sniper sama si peluru. Mungkin gesekan atau apalah itu. Atau sentuhan antara si moncong si sniper ini dengan si peluru. Nah, itu semua gaya internal. Karena gayanya hanya antara kedua mereka saja yang termasuk dalam sistem. Karena gayanya internal, nggak ada gaya luar lain, maka momentumnya kekal. Jadi kita bisa pakai terapkan kekalahan momentum ya antara kejadian sebelum dan sesudah ditembakkan. Nah, sebelum ditembakkan, mereka semua diam dong. Snipernya diam, pelurunya diam, nggak ada gerakan sama sekali. Jadi awalnya 0, momentum kita 0 karena V-nya 0 semua, diam semua. Nah, setelah ditembakkan, peluru gerak ke arah kanan. Misalnya arah kanan positif. Ya, karena sebenarnya momentum faktor kan. Harus pakai arah dan tandanya. Jadi momentum si peluru setelah ditembakkan berarti MP VV. Nah, snipernya pindah ke belakang. Gerakannya ke belakang berarti dikurang ya. Dikurang M sniper, M gede ya. Kali V sniper. Oke, berarti yang peluru M kecil nih. Sesuai yang di sini ya, notasinya. Oke, ini dia. Jadi ini sebelum tembakan, ini setelah ditembakkan. Seperti ini, kita bisa hitung VS-nya berarti. Tinggal gini aja, berarti M dikali VP per M besar. Kita akan peroleh nilai seperti ini. 0,49 meter per second. Ini kecepatan kedorongnya si sniper setelah nembak. Jadi memang lebih kecil. Jauh lebih kecil daripada si peluru. Kenapa? Karena peluru masanya jauh lebih kecil daripada si sniper. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini contoh penerapan yang pertama nih. Dalam kekalahan momentum. Contoh lain ya. Biar makin jago. Kita punya bom kotak. Bermassa M besar maju dengan kecepatan V0. Lalu bomnya pecah jadi dua bagian. Masing-masing 1/4 dan 3/4. Bagian yang ringan gerak berlawanan dengan gerakan awal bom. Lalu ada perbandingan lajunya nih. Perbandingan laju yang lebih ringan yang lebih berat 1/5. Tentukan kecepatan masing-masing bagian. Jadi itu gini, kita punya bom kotak nih, M gede dikasih kecepatan V0 nih, gerak bomnya. Terus tiba-tiba meledak. Meledak ya. Terus gimana? Katanya pecah jadi dua bagian. Nah, jadi kayak gini nih ya. Yang lebih ringan ini 1/4 M, geraknya berlawanan sama gerakan awal bom, ke kiri ini. Berarti harusnya yang lebih berat gerakannya ke kanan ya. Tapi belum tentu juga sih. Tapi nggak apa-apa, kita gambarnya kayak gini. Nanti kita akan ketahuan jawaban kita benar atau salah lihat dari tandanya, tanda kecepatannya. Jadi ini sebelum kejadian meledak, ini setelah meledak ya. Dipisahkan oleh tanda berikut lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita lihat jadi disuruh cari kecepatan masing-masing. V1 berapa, V2 berapa. Dan diketahui bahwa perbandingan lajunya sekian nih. Ini perbandingan. Jadi dengan kata lain ini tuh maksudnya adalah kecepatan yang lebih ringan itu 1/5 dari yang lebih berat. Kira-kira kayak gitu ya perbandingannya. V1 per V2 kemudian 1/5. Ya kira-kira kayak gini lah. Ini akan kepake nih nanti informasinya. Sekarang kita lihat ya. Di sini boleh pakai kekalahan momentum. Kenapa? Karena ketika meledak itu cuma ada gaya ledakan. Dan gaya ledakan sifatnya internal. Karena dia ada di dalam bomnya. Di dalam sistem bomnya. Sistem yang kita tinggal adalah si bom. Jadi gaya yang dari si bom pasti itu internal. Maka dari itu boleh pakai kekalahan momentum. Oke, jadi kita lihat ya, pakai kekalahan momentum lagi. Awalnya momentumnya berarti berapa? Sebelum meledak itu MV0. Kita anggap ke kanan positif ya, biar enak. Yang ke kiri berarti negatif. Nah, setelah pecah itu nanti jadi dua benda. Tadi yang satu benda nih, jadi dua benda sekarang. Pertama yang ke kiri ya, yang ke kiri ini yang lebih ringan. Kalau ke kiri berarti minus 1/4 MV1. Terus yang ini, yang ke arah kanan, ini masanya 3/4 MV2. Oke, jadi nanti bisa dicernain, tinggal coret M-nya aja. Jadi gini ya, setelah M-nya dicoret. Nah, kita udah punya dua persamaan nih, yang ini sama yang ini. Tinggal substitusi eliminasi. Oke, yang ini bisa dicari, berarti V2 kita itu 5 kalinya V1 ya. Pindah ruas aja. Nah, V2-nya substitusi ke sini.
substitusi nanti dapatnya begini ya. V0 sama dengan minus 1/4 V1 plus 3/4 dari V2. V2 nya adalah 5 V1. Oke, ini 3 kali 5 jadinya berapa? 15. Gini ya. Ya udah nih ya, ini tinggal dihitung nih. Ini jadinya berapa? 14/4 V1. Nah, setelah dibolak balik, jadi V1 nya sama dengan 2/7 V0. Ini yang pertama. Terus kita tahu bahwa V2 itu 5 kalinya V1. Oh ya udah, jadi V2 nya berarti tinggal dikali 5 aja kan, 10/7 V0. Itu. Jadi yang kali ini soalnya gampang. Intinya adalah kita bisa menerapkan hukum kekalahan momentum. Dan ingat, momentum itu vektor. Jadi meskipun satu dimensi tetap ngaruh nih plus minusnya. Tetapin dulu yang plus ke arah mana, yang minus ke arah mana. Dan yang penting bisa analisis kejadiannya. Sebelum kejadian itu apa, setelah kejadian itu apa. Gitu ya. Jadi diharapkan dengan kedua contoh ini cukup memberikan insight yang berguna buat memahami kekalahan momentum. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga ini sangat membantu. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.